Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Ulia. Pada kali ini saya akan meringkas sebuah webinar dengan judul Cerdas Memahami Kebutuhan Nutrisi Pakan Aquaculture. Nah, video ini merupakan mata kuliah aquaculture yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, jadi menentukan kebutuhan nutrisi hewan aquaculture dengan tepat ini dapat dilihat dari sisi pakan ikannya, di mana pakan ikan ini dapat berfungsi sebagai pengganti sel yang rusak dan dapat meninjau pertumbuhan si ikan. Kemudian, sebagai sumber energi. Nah, sumber energi pada pakan itu harus mengandung nilai gizi yang sangat dibutuhkan oleh ikan. Misalnya, ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, jadi pakan yang dibutuhkan oleh ikan itu adalah pakan yang mengandung 10 asam amino. Nah, kualitas pakan akan dikatakan rendah apabila jika kandungan asam amino esensialnya juga rendah. Kebutuhan protein ikan tergantung pada umur ikan. Apabila umur ikan itu semakin tua, maka kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh ikan itu harus semakin rendah. Dan sebaiknya apabila semakin muda umur ikan, maka kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh ikan itu semakin tinggi. Kemudian ada lemak. Nah, fungsi lemak bagi ikan adalah menjaga keseimbangan dan daya ikan di dalam air. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Karena apabila karbohidrat pada pakan rendah, maka akan menyebabkan penghambat pertumbuhan ikan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin sangat penting dalam pertumbuhan ikan, karena apabila vitamin dalam tubuh ikan itu kurang, maka akan menyebabkan nafsu makan si ikan menurun, perlambatan pertumbuhan, sensitif terhadap infeksi atau penyakit, dan pertumbuhan sirip pada ikan akan terganggu. Selanjutnya, gizi yang terakhir itu ada mineral. Meskipun ikan itu dapat memperoleh mineralnya sendiri dari air, tapi penambahan mineral sendiri dari pakan sangat penting juga karena dapat meningkatkan performa pertumbuhan ikan. Selanjutnya ada manajemen pemberian pakan ikan. Jadi, manajemen pemberian pakan ikan meliputi pemberian pakan ikan itu harus cukup, tidak overfeeding dan tidak berlebihan, karena jika berlebihan pakan maka akan terjadi pencemaran air pada kolam yang dibudidayakan ikan. Selanjutnya ada feeding rate ikan. Feeding rate ini dapat ditinjau pada berat ikan. Nah, ikan yang berat dengan 50 gram per ekor, maka yang diberikan itu 5% dari biomasa ikan. Sedangkan ikan yang beratnya lebih dari 50 gram, pakan yang harus diberikan 3% dari biomasa ikan. Adapun syarat-syarat pembuatan pakan pada ikan meliputi pakan yang dibuat harus mudah dicerna oleh ikan, harus sesuai dengan perilaku makan ikan, dan harus tahan lama dalam air. Hanya sekian video dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.